guys, selamat datang di Bimbel PCC. Hari ini kita masuk di materi matematika yang berjudul peluang ya. Pertama, kita membahas tentang aturan perkalian dan sebenarnya ada satu lagi yaitu aturan penjumlahan ya. Nah, aturan perkalian dan aturan penjumlahan ini dari segi cara kerjanya itu simple, yaitu kalau perkalian ya tinggal dikali-kali aja, kalau aturan penjumlahan berarti tinggal dijumlah-jumlah saja. Nah, yang harus diperhatikan adalah kalau aturan perkalian itu dia biasanya di soal ciri-cirinya ada dan ya, ada kata dan pada soalnya. Sedangkan kalau aturan penjumlahan itu ada kata atau. Ya, misalnya aku punya 3 baju 2 celana misalnya ya. Nah, kalau pertanyaannya berapa banyak cara yang bisa ku pakai, berapa banyak cara untuk menggunakan baju atau celana. Jadi kalau ada tulisannya baju atau celana, maka ini kita gunakan aturan penjumlahan. Jadi nanti jawabannya tinggal 3 tambah 2 gitu ya. Nah, tetapi kalau misalnya pertanyaannya itu berapa banyak cara untuk menggunakan baju dan celana. Kalau ada tulisan dan, maka di sini dia dikalikan. Jadi 3 dikalikan 2. Gitu ya. Nah, itu kalau dari segi kata-kata ya, ini atau sama dan. Namun kalau dari segi kalau dari analoginya itu kayak misalnya kalau aturan penjumlahan itu kita memilih salah satu dari soal. Ini kan soalnya kan baju atau celana. Kita memilih salah satu dari soal itu sudah bernilai benar gitu. Maksudnya adalah baju atau celana kan tulisannya ya. Berarti kalau aku memilih baju aja boleh tidak? Boleh kan ya. Kan baju atau, betul ya. Jadi kalau misalnya memilih celana aja boleh. Jadi intinya kalau aturan penjumlahan itu boleh memilih salah satu ya dari pertanyaan yang ada gitu, dari kondisi yang ada gitu. Namun kalau aturan perkalian itu harus memilih dua-duanya. Jadi baju dan juga celana. Jadi kalau kalian pilih baju aja, ini salah, bernilai salah, karena ya intinya harus dua-duanya gitu. Oke, jadi kalau untuk soal aturan perkalian itu harus dua-duanya dipilih gitu guys ya, tidak bisa memilih salah satu saja. Oke. Nah, berikutnya ini contoh soalnya ya. Banyak bilangan kelipatan 5 yang terdiri dari 3 angka berbeda. Oke, 3 angka berbeda yang dapat disusun dari angka berikut adalah. Oke, kalian harus fokus ke di sini disuruh 3 angka berbeda. Jadi kalian bikin 3 kotak kayak gitu ya, guys. Gini. Nah, kalau ada soal yang setipe seperti ini, maka dari belakang di sini dia adalah satuan. Nah, yang di tengah ini adalah puluhan. Bukan yang di tengah ya, maksudnya setelah satuan itu puluhan. Sebelumnya puluhan itu adalah ratusan. Jadi kotak yang pertama ini bernilai ratusan, ini puluhan, ini satuan. Oke. Nah, yang disuruh soal itu dia harus kelipatan 5. Bilangan tersebut harus kelipatan 5. Bilangan yang kelipatan 5 itu pasti belakangnya kalau nggak 0, kalau nggak gitu 5, betul ya. Belakangnya 0, misalnya 10, ini kan belakangnya 0, atau yang belakangnya 5, 15. Nah, jadi kalau untuk bilangan kelipatan 5, maka kita fokus pada satuannya itu harus 0 sama 5 gitu ya, 0 atau 5. Itu ya guys, bisa 0 atau 5. Ya, bisa 0 atau 5. Betul? Jadi ini ada 2 pilihan gitu guys ya. Maka kita kerja satu persatu. Kita bikin yang satuannya 0 dulu.
Nah, terus kotakan kedua kita bikin yang satuannya itu 5. Nah, nanti pada saat sudah dihitung gitu ya, maka ini gunakan atau. Berarti nanti hasilnya dari area sini sama hasil yang di sini itu nanti ditambahkan. Gitu ya. Tahu ya kenapa atau? Karena memang bisa 0 atau 5 gitu. Kalau aku milih 0 aja ya benar gitu loh. Kalau milih 5 aja ya benar, nggak yang harus dua-duanya. Paham ya? Jadi ini maksud dari aturan penjumlahan dari kasus yang 0 atau 5 ini. Oke. Nah, terus kita kerja sekarang satu persatu ya. Yaitu dari untuk satuannya 0, berarti di sini nanti kita pilih angka 0 yang boleh masuk di area sini. Betul, angka 0. Berarti ada berapa bilangan itu? Satu bilangan, yaitu 0J saja. Maka ditulisnya sebanyak satu angka. Oke, ditulis angka 1 di sini ya. Paham ya? Nah, untuk pengerjaan soal seperti ini, itu kalian nggak boleh di tengah-tengah tuh nggak boleh dikerja duluan. Intinya yang di tengah tuh pasti dikerja di akhir. Jadi yang dikerja berikutnya itu adalah yang di depan. Sebenarnya itu kerjanya tuh dari depan ya guys, ke belakang. Cuman di sini karena ada keterangan tertentu, maka kita mau nggak mau harus dari belakang gitu. Ya, jadi kita sekarang maju kembali ke depan. Yang di depan di sini ada ratusan. Nah, ratusan itu bukan berarti dari angka ini ya. Yang boleh masuk kan berarti angka 1, 2, 3 ini boleh masuk semua ya, kecuali angka 0. Ratusan kalau 0 ya nggak bakal bisa jadi ratusan ya. Jadi angka 0-nya nggak kepilih. Jadi di sini pilihannya opsinya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke guys. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 angka. Dan kebetulan ingat di sini harus 3 angka yang berbeda, artinya ini boleh ditulis ke 6-6-nya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini memenuhi persyaratan karena yang kolom belakang ini angka 0J. Nah, di sini kan gak ada 0 kan. Maka dalam hal ini berarti dia ke 6-6-nya boleh masuk. Oke. Nah, berikutnya untuk yang puluhan ya, yang puluhan yang di tengah ini berarti angka 0 kan boleh masuk ya, angka 0. Berarti pilihannya ada mereka semua ini. Untuk yang di tengah itu pilihannya ada mereka semua ini. Oke-oke aja, boleh-boleh aja masuk di sini ya. Tetapi berarti di sini aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 angka sebenarnya. Tetapi karena sudah kepake 2 di sini sama ke sini, ya di belakang sama di depan kan sudah kepake 2 angka, maka di sini sisanya tinggal 5. Gitu. Paham? Oke. Nah, untuk kaidah dari ini yang kalau bentuk kotak-kotak seperti ini maka harus dikali ya guys ya, bukan ditambah. Wajib dikali. Selalu dikali, oke? Jadi hasilnya adalah 30. Nah, sekarang untuk yang bagian yang satuannya aku pilih angka 5, maka kita kerjakan ya. Nah, untuk yang satuannya 5, berarti kan 5 kan cuma ada satu angka di sini ya, maka di sini tersedia satu angka. Nah, berikutnya untuk yang di area depan ini, untuk yang ratusan ini kan berarti angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan boleh masuk semua sebenarnya ya. Tapi angka 5-nya ini udah kepake, berarti ini dicoret. Maka sisa hurufnya tinggal 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal 5 angka saja. Gitu ya. Ingat, satu angka dicoret. Kenapa? Karena angka 5-nya sudah masuk di sini. Maka di sini tinggal 5 bilangan saja, yaitu bilangan 1, 2, 3, 4, 6. Oke guys. Nah, untuk yang di tengah berarti sama, berarti dia sebenarnya boleh semua banget nih. Oke, cuman udah kepake 2 ya, di belakang sama di depan ya. Anggap saja yang 5 ini kepake untuk yang di belakang ya, sama satunya lagi ini kepake yang berapa ya? Misalnya kepake angka 2. Oke, berarti di sini ada 1, 2, 3, 4. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 angka. Gitu ya guys. Oke, jadi ada 5 angka yang memungkinkan ada di tengah gitu. Oke anak-anak. Nah, kalau sudah baru kalian tinggal kasih masuk perkaliannya. 5 kali 5 kali 1 berarti 25. Oke, sehingga hasilnya adalah 30 tambah 25 yaitu 55 yang A. Gitu. Bisa dipahami ya untuk soal yang ini.
Nah, berikutnya adalah aturan notasi faktorial, permutasi, dan kombinasi. Nah, ini kalau dari segi soal belum terlalu banyak ya anak-anak. Jadi ini ku jelaskan dulu mengenai rumus-rumusnya saja. Nah, untuk notasi faktorial itu dia notasinya adalah bentuk tanda seru gitu, ya. Apa itu faktorial? Yaitu hasil kali bilangan asli secara berurutan, ya, dinotasikan sebagai berikut. Jadi dia n faktorial. Jadi maksudnya dia perkalian yang berurutan. Contoh 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1, ya. Jadi diurutkannya mundur ya sampai angka terakhir adalah angka 1. Ya, bilangan asli. Oke. Nah, untuk yang harus dihafal di sini 0 faktorial ya. Keterangan yang penting juga bahwa kalau ada 0 faktorial nilainya 1 ya guys ya, bukan 0 ya, tapi 1. Kalau 1 faktorial ya 1 juga gitu. Oke, berikutnya adalah permutasi. Apa itu permutasi? Permutasi adalah banyaknya susunan yang terbentuk dari suatu kumpulan objek dengan memperhatikan urutan. Jadi ini dia memperhatikan urutan. Memperhatikan urutan dapat diilustrasikan sebagai berikut. Jadi, contoh, ada AB sama BA. Nah, ini dia nggak sama. Ya, dianggapnya berbeda. Karena apa? Karena urutannya beda nih. AB yang nggak sama dong dengan BA gitu, karena memang dia betul-betul perhatian banget terhadap urutannya gitu. Kalau AB ya kalau mau ya sama AB, kalau BA ya kalau mau ya sama BA ya. Tapi kalau AB dibandingin sama BA itu ya nggak bisa sama, nggak bisa dianggap sama kayak gitu guys ya. Ya, contoh dari kejadian yang bisa dibayangkan adalah misal kita punya misalnya kita punya kalau soal yang sering keluar itu adalah pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara ya guys ya. Jadi pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara. Misalnya kandidat ketua itu ada 5, kandidat sekretaris ada 7, kandidat bendahara ada 3. Nah, maka ini mereka menggunakan permutasi. Ya, permutasi yang dipakai di sini kaidahnya. Kenapa? Karena kita anggap ya, misal kalau misalnya salah satu di antara mereka berlima itu ada yang namanya Budi. Pada saat Budi itu terpilih menjadi ketua, ya, dan dibandingkan dengan Budi yang terpilih sebagai sekretaris, ya tentunya mereka adalah dua hal yang berbeda gitu loh guys ya. Atau sebentar, coba ya aku carikan dulu analogi yang cepat, yang mudah dipahami, sebentar ya. Oke, alhamdulillah guys, aku menemukan kalimat yang mudah dipahami ya. Ini benar tadi, ketua, sekretaris, bendahara bisa juga, cuman aku ingin menjelaskan yang lebih mudah dulu, lebih sederhana dulu. Contoh nih, kasusnya permutasi itu misalnya pin HP 123 dengan pin HP 321. Kalau pin HP yang asli itu 123, terus ini yang asli nih guys, kalau kalian pencet 123 pasti kebuka ya. Nah, pada saat kalian pencet 321 ini kebuka tidak? Tidak ya. Nah, itu yang maksud dari permutasi, bahwa dia memperhatikan banget urutannya gitu loh. Nggak boleh dibolak-balik meskipun elemennya ya angkanya sama-sama 123 di sini elemennya toh gitu. Tapi kalau urutannya salah, urutannya beda, maka dia salah kayak gitu. Nah, itu permutasi, betul-betul perhatian banget terhadap urutan. Contoh lagi misalnya kayak ranking 1, 2, 3 di kelas gitu ya. Ranking 1, 2, 3 di kelas. Nah, misalnya Budi ranking 1, Ani ranking 2, terus habis itu Cika ranking 3. Ini fakta yang ada di dalam kelas, di kelas tersebut ya. Terus pada saat kita bilang Cika ranking 1, Ani ranking 2, Budi ranking 3, ini terima nggak orang-orangnya? Ya nggak terima ya, karena apa? Karena nggak sesuai dengan faktanya gitu guys. Nah, jadi ranking tuh masuk juga dalam
siapa namanya, permutasi. Terus juga tadi ketua, sekretaris, bendahara, sama juga ya, bendahara. Misalnya Budi yang jadi ketua kelas, Ani sekretaris, Cika bendahara. Terus tiba-tiba seenak kita itu bilang Cika jadi ketua, kan nggak mungkin, nggak bisa digitukan, betul ya? Nah itu namanya permutasi, bisa dipahami? Oke. Nah kalau kombinasi, jadi permutasi nanti ada temennya ya guys, temennya itu kombinasi. Kalau kombinasi ya, kalau kombinasi itu dia tidak memperhatikan urutan. Contoh misalnya kita bikin salad, ya salad, kita mau kasih masuk buah semangka, terus melon, terus apel. Nih, pertama kita taruh dulu buah semangka, habis itu kita taruh melon, habis itu kita taruh apel. Terus keadaan kedua kita taruh apel dulu, baru semangka, baru melon. Nah kalau kayak gini, sop buahnya atau saladnya ini bakal tetap jadi atau enggak? Kayak maksudku, apakah boleh kita dengan cara ini dan cara ini? Ya sah-sah saja, boleh-boleh saja, tidak ada yang menyalahkan gitu loh ya. Untuk urutannya tuh nggak peduli, yang penting nanti dalamnya ya isinya mereka bertiga gitu guys, paham ya? Itu kombinasi ya. Kayak misalnya contohnya lagi adalah orang yang bersalaman. Misalnya si A bersalaman sama si B, si A bersalaman sama si B nih guys. Terus boleh nggak kita bilang si B bersalaman sama si A? Ya boleh-boleh saja, sah-sah saja, karena sama aja gitu loh ya. Itu namanya kombinasi, bisa dipahami ya. Nah alhamdulillah. Lanjut ke macam-macam permutasi. Nah permutasi K unsur dari N unsur yang berbeda dinotasikan sebagai berikut. Jadi di sini misalnya kita punya 5 murid gitu, yang mau dipilih cuma 3 murid, berarti nanti N-nya ini angka yang besar, yaitu angka 5-nya ya. K-nya ini angka yang kecil atau angka yang ceritanya yang mau dibikin, mau dipilih gitu. Paham? Nah untuk rumusnya N faktorial dibagi N min K faktorial gitu ya. Jadi nanti N-nya 5 faktorial dibagi 5 kurang 3 faktorial gitu ya. Nah terus N dari N unsur yang digunakan, berarti ini sama unsur yang digunakan, yang mau dipilih segitu, yang tersedia juga cuma segitu. Berarti misalnya kita tersedia 5, diambilnya juga 5 juga, maka nanti 5P5 ya. Yaitu dengan cara cepatnya, yaitu bukan cara cepat sih maksudnya ya, dia pasti bakal 5 faktorial langsung, nggak usah yang pakai cara ini lagi. Oke, jadi langsung sebagai 5 faktorial ya. Kenapa bisa? Ya ini sebenarnya berasal dari rumus asli yang ini ya guys ya. Jadi kan 5 faktorial dibagi 5 kurang 5 gitu sebenarnya kan. Nah 5 faktorial dibagi 5 kurang 5 kan 0. 0 faktorial kan 1 ya, jadi 5 faktorial bagi 1 ya, jadi 5 faktorial J saja. Sama ya, kalau unsurnya sama persis dengan yang tersedia maka langsung. Nah terus permutasi N unsur yang memuat K unsur yang sama, L unsur yang sama, dan M unsur yang sama. Nah kalau ini nanti rumusnya N faktorial per K, L, M, dan seterusnya ya guys. Nah ini caranya, ini contoh kasusnya adalah misal kita punya huruf matematika. Nah yang dimaksud dengan N itu berarti total hurufnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 huruf ya. Nah untuk K, L, M, dan seterusnya ini unsur-unsur yang sama, itu berarti huruf yang samanya J guys. Misalnya huruf M ya, K ini kita anggapnya huruf M ya. Ada berapa? Kita hitung 1, 2, ada 2 gitu, jadi nanti K nya 2 gitu ya. L, misalnya L nya ini huruf A ya, huruf A nya berarti berapa? 1, 2, 3 gitu. Terus K, L, M ya, M kecil berarti misalnya huruf T nya ada 2 gitu guys ya. Nah untuk huruf E, huruf I ini kan nggak punya partner, nah itu nggak usah, jadi nggak dianggap J, jadi yang punya unsur berulang saja ya. Jadi nanti pekerjaannya tinggal 10 faktorial dibagi 2 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial gitu anak-anak ya. Oke. Ya, nah untuk pengerjaan faktorialnya itu nanti ya, aku lupa, ini 10, ini kan 10 faktorial berarti kan 10, 9, 8, 6.
876543. Nah, kalian berhenti di angka 3 aja. Sebenarnya kan sampai 321 ya. Tapi kalian berhenti di angka 3 aja, guys. Kenapa? Karena di bawah ini ada unsur 3. Jadi kalian nggak yang repot-repot ini karena bisa dicoret sih, ya. Nah, untuk 2 faktorial ini kita jabarkan 2 kali 1. Ini 2 faktorial lagi 2 kali 1. Gitu. Paham ya? Nah, nanti bisa disaling mencoret lah ya ceritanya. Gitu, guys. Oke, jadi kalau kerja permutasi kombinasi kayak gitu ya caranya ya. Maksudku pengoperasiannya. Oke. Nah, untuk permutasi yang berikutnya adalah permutasi melingkar atau permutasi siklik dari n unsur yang berbeda. Nah, untuk siklik ini dia langsung aja n-1 faktorial. Ini contohnya kayak misalnya ada orang di meja makan bentuknya bundar. Terus yang berjejer di meja makan itu ada berlima. Ini mereka duduk di melingkar 5, berarti nanti ini 5 kurang 1 faktorial kayak gitu, Ci. Oke, anak-anak, ya. Kecuali kalau misalnya ada 2 orang yang harus berdampingan terus kemana-mana harus sama, maka nanti ini dianggapnya sebagai satu, ya, dianggapnya sebagai satu orang, berarti 1, 2, 3, 4 4 min 1 faktorial, tapi harus dikali lagi terhadap total mereka yang harus menyatu itu, ya. Mereka yang harus berdampingan itu kan berdua, berarti nanti di sini dikali 2 faktorial gitu, guys, ya. Kalau mereka yang berdampingan itu ada 3, maka nanti dikalinya ya 3 faktorial. Paham, anak-anak? Oke, lanjut. Kombinasi. Tadi sudah aku bilang ya, kombinasi itu berarti banyaknya susunan yang terbentuk dari suatu kelompok objek tanpa memperhatikan urutan. Jadi ini dia nggak peduli urutannya, yang penting hasil akhirnya ya sama aja gitu loh. Kombinasi K unsur dari n unsur yang berbeda. Nah, untuk rumus dari kombinasi ini sama juga kayak permutasi. Bedanya kalau permutasi itu kan NK, berarti ini n faktorial dibagi n dikurang k faktorial aja kayak gini ya. Nah, tapi kalau kombinasi itu nanti tinggal kalian kali k lagi, guys. Jadi setelah digituin tinggal kaliin lagi sama si k-nya. Paham? K faktorial. Oke, seperti biasa n ini angkanya yang lebih besar ya. Misalnya 5 diambilnya 2, berarti n-nya sebagai 5, k-nya itu 2 gitu. Oke, bisa dipahami ya anak-anak? Oke.